Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dari offering 12A atau A2 dengan NIM 2105216180052. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang kedua yang berjudul Pentingnya Kompetensi Profesional dalam Pelaksanaan di Bidang Konstruksi Bangunan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian profesionalisme. Menurut KPPI, profesionalisme ialah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari kata profession yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Martin dan Seinger yang memberikan pandangan tentang profesionalisme, bahwa kriteria umum seorang yang profesional ialah: 1. Mencapai standar prestasi dalam pendidikan, kemampuan atau kreativitas bekerja dalam bidang rekayasa. Yang kedua ialah bersedia menerima tanggung jawab moral terhadap masyarakat, konsumen, pelanggan, atasan maupun bawahan sebagai kewajiban profesionalnya. Lalu materi yang kedua ialah perspektif dalam mengukur profesionalisme. Menurut Gilley dan England ada 4 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Pendekatan berorientasi filosofis meliputi pendekatan sikap individu. Yang kedua ialah pendekatan perkembangan bertahap, di mana individu dengan minat bersama berkumpul, kemudian mengidentifikasikan dan mengadopsi ilmu untuk membentuk organisasi profesi dan membuat kesepakatan persyaratan profesi, serta menentukan kode etik untuk merevisi persyaratan. Yang ketiga ialah pendekatan berorientasi karakteristik. Etika sebagai aturan langkah-langkah pengetahuan yang terorganisasi, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian. Yang keempat adalah pendekatan berorientasi non-tradisional, mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik dan kebutuhan sebuah profesi. Yang materi selanjutnya adalah syarat profesionalisme. Adapun syarat-syaratnya untuk menjadi seorang yang profesional adalah sebagai berikut. 1. Dasar ilmu yang dimiliki kuat dalam bidangnya. 2. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis. Dan yang ketiga adalah perkembangan kemampuan profesional yang berhubungan. Lalu yang kedua ialah manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi pengertiannya ialah ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi. Manajemen konstruksi juga dapat diartikan sebagai sebuah model bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberi nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan. Proses proyek konstruksi dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan serah terima. Selama proses berlangsung, ada beberapa aspek teknis yang berkaitan dengan proses. Aspek teknis yang umum dilakukan terdistribusi dalam 1. Perencanaan atau planning, 2. Penjadwalan, scheduling, dan 3 adalah pengendalian atau controlling. Yang ketiga adalah mutu atau kualitas. Dalam arti luas, mutu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan. Para pakar mutu telah mencoba mendefinisikan mutu secara umum. Lalu definisi tersebut dikemukakan oleh para pakar mutu antara lain sebagai berikut. Menurut Philip B. Crosby berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost efficient. Ia juga mengembangkan pentingnya melibatkan setiap orang pada proses dalam organisasi. Yang kedua, menurut W. Edwards Deming berpendapat bahwa mutu berarti pemecah masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Yang ketiga menurut Joseph M. Juran berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Yang keempat menurut Masaki Imai
berpendapat bahwa mutu adalah sesuatu yang dapat disempurnakan dan memiliki nilai yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Mutu biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk atau jasa, seperti kinerja, keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika, dan lain sebagainya. Dari pengertian mutu, dapat dikatakan bahwa mutu dalam konteks industri jasa konstruksi pada prinsipnya adalah tercapainya kesesuaian antara hasil kerja yang akan diserahkan oleh kontraktor dan keinginan pemilik proyek. Yang terakhir ialah kegagalan pelaksanaan konstruksi berdasarkan perspektif hukum kebijakan hukum pidana. Menurut KUHP dalam pasal 359 menjelaskan soal kelalaian yang dapat menyebabkan kematian orang lain. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang karena kesalahannya menyebabkan kematian orang lain, maka bisa dihukum penjara paling lama 5 tahun. Lalu selain pasal KUHP nomor 359 terdapat pasal 201 KUHP yang mengatur soal rusaknya bangunan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana 4 bulan 2 minggu jika karena kesalahannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan. Seseorang yang bukan insinyur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang keinsinyuran diatur pada pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang bukan insinyur yang menjalankan praktek atau keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sekian presentasi saya mengenai makalah ini. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.